Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiani Nurul Fitria dengan NIM 1801075023, mahasiswi Pendidikan Sejarah semester 4, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dalam kegiatan PLP 1 Pendidikan Sejarah FKIP UHAMKA yang dilaksanakan secara daring dan tatap muka secara langsung karena situasi yang mengharuskan kami datang ke sekolah dengan mengikuti protokol kesehatan yang benar dan ketat dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Adapun maksud dan tujuan dari PLP ini adalah dengan mewawancarai seputar lingkungan SMA Muhammadiyah 12. Adapun isi dari wawancara tersebut adalah 1. Kultur sekolah, 2. Struktur organisasi dan tata kerja di sekolah, 3. Implementasi peraturan dan tata tertib di sekolah, 4. Identifikasi kegiatan di sekolah, 5. Identifikasi kegiatan rutin berupa ekstrakurikuler, kokurikuler, dan kurikuler, 6. Identifikasi praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Berikut adalah hasil wawancara bersama SMA Muhammadiyah 12. Selamat menyaksikan. Bagaimana kultur yang ada di sekolah kamu, di sekolah SMA Muhammadiyah 12, kayak kebudayaannya? Kalau di sekolah ya kayak harus salam gitu Kak. Terus kalau misalkan mau masuk ke ruangan harus bilang Assalamualaikum. Terus juga kalau misalkan kayak azan gitu Kak, nah pembelajaran kita itu kayak harus berhenti. Terus kayak lanjut ke sholat gitu. Jadi ada di sini ada bagian struktur organisasi. Kalau untuk struktur sekolah ada, tepatnya sih ada di ruang wakil. Itu ada bagian struktur sekolah dari mulai kepala sekolah, yang pecah kedua, yang satu siswaan, wakil ya wakil siswaan, wakil kurikulum. Di bawah wakil itu ada stafnya sendiri. Jadi setiap wakil itu mempunyai 2 orang staf. Staf kesiswaan 2 orang, staf kurikulum ada 2. Dan di bawah kepala itu langsung ada namanya kepala tata usaha dan anak sekolah. Kemudian ada lagi namanya koordinator. Jadi di sekolah ini ada beberapa koordinator. Contoh misalkan saya koordinator tiket, kemudian Pak Agus koordinator perpustakaan, Bu Habibah koordinator laboratorium, Pak Adi koordinator kelas, Bu Upi koordinator humas, dan Pak Seko Kotor koordinator bisnis. Lalu di bawahnya itu guru-guru atau kalian. Kalau struktur sih seperti itu. Lalu apa ada sistem tata kerja di sekolah? Pasti ada. Kalau misalkan sudah jika ada surat yang masuk dari luar, biasanya akan dilempar dulu ke kepala tata usaha, kalau ini ke BKI. Lalu nanti didisposisi, ditentukan surat ini ditunjukkan ke siswaan atau kurikulum, dan itu baru nanti ditentukan surat ini diterima. Misalkan gini, ada mahasiswa PTL yang mengajukan kelompoknya untuk mengajar di sini. Itu biasanya kan melempar dulu ke TU. TU baru diserahkan ke wakil kurikulum. Nah, nanti wakil kurikulum lah yang menentukan dengan koordinasi tentunya ya dengan kepala sekolah ini boleh atau. Jadi kalau cara kerja pasti ada. Yang namanya struktur itu pasti ada cara kerja. Semuanya harus beruntung. Dari bawah, atas, ataupun atas ke bawah. Berikut adalah struktur organisasi SMA Muhammadiyah 12. Apa saja peraturan yang ada di sekolah Muhammadiyah 12, lalu peraturan guru, murid, dan karyawannya, dan berlaku di mana aja?
Ada, cuman mungkin nggak bisa dijelaskan secara detail di sini. Bisa diambil termasuk pedoman karyawan pun dari Muhammadiyah cabang juga ada. Jadi kita menggunakan beberapa jalur. Yang pertama itu pedoman kerja yang dikeluarkan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Matraman dan pedoman kerja yang dikeluarkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah Majelis di Kedinasan Menengah. Dan pedoman kerja yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan berkaitan dengan aturan main. Dan yang paling penting bahwa juga kita juga mengikuti aturan main yang dikeluarkan oleh Menteri Aparatur Negara. Ini pengkajiannya, jam masuknya, jam pulangnya, tentang kegiatan formal di sekolah, Pak. Jadi sebelum pandemi kan pasti ini ada kegiatan upacara dan juga rapat-rapat di sekolah. Apakah kegiatan tersebut dilaksanakan dengan rutin? Selanjutnya, apa kegiatan formal tersebut diikuti dengan baik oleh para siswa SMA Muhammadiyah 12 ini, Pak? dalam kondisi normal, minimal sebelum tanggal 19 Maret 2020, semua yang tadi ditanyakan oleh siapa namanya? Aura ya? Iya, Naura, Pak. Naura ya, itu dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku bagi sistem kependidikan Indonesia dan Muhammadiyah. Dilaksanakan itu. Tapi setelah tanggal 19 Maret kemarin, setelah terjadinya pandemi COVID-19, tentu ada beberapa hal yang nggak mungkin dilaksanakan secara langsung, tapi melalui pendekatan online, di media online gitu. Dan tentu tidak sepenuh yang dilaksanakan dalam kondisi normal gitu. Jadi tadarus misalnya ya, seperti kegiatan tadarus itu dilaksanakan setiap pagi dan diikuti oleh seluruh siswa. Itu dalam bentuk virtual melalui Zoom ya. Dan pada konteks proses pembelajaran, ada yang langsung pakai Zoom atau Classroom, ada yang kerjanya. Jadi kalau dulu kita mengenal tatap muka, sekarang tatap layar. Tuh. Jadi, dimensi kerja tatap muka itu berubah menjadi dimensi kerja tatap layar. Tetapi untuk tenaga kependidikan dan proses seperti membuat konten pembelajaran ya ke sekolah, karena kita sekarang punya studio di sekolah. Selanjutnya, apakah di sekolah ini terdapat kegiatan-kegiatan rutin seperti kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, di mana kurikuler ini sebagai perencanaan seorang guru gitu terhadap di dalam kelas dalam menyampaikan materi-materi yang akan guru membicarakan terkait materi yang akan diajarkan pada minggu berikutnya. Lalu kokurikuler ini seperti penguatan dalam pembelajaran. Misalkan dalam pembelajaran sejarah terdapat banyak sekali cerita-cerita kan ya Pak. Apakah hanya untuk datang langsung ke museum sebagai tanda penguatan gitu, tidak hanya membaca dalam buku saja. Dan juga terdapat ekstrakurikuler, di mana seperti yang banyak kita ketahui ya, bahwa ekstrakurikuler ini sebagai minat dan bakat siswa dalam melakukan segala sesuatu yang ada di sekolah. Ya. Apakah terdapat Pak? Ada. Penjelasan lengkapnya mungkin ada Pak Riki nggak sini? Bu Fitri? Ada. Tolong Pak Riki jawab untuk seperti tadi pertanyaan Lisda tadi terkait dengan dimensi ekstrakurikuler, tapi untuk dimensi kurikulum yang terkait dengan pembelajaran sejarah, saya minta Bu Fitri yang menjawab, tapi jelas ada semuanya yang tanyakan itu. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi kalau untuk ekstrakurikuler sebelum pandemi, kita ada 9 ekstrakurikuler yang tersedia di sekolah ini, dan itu sudah berjalan aktif semuanya. Namun setelah pandemi, top ya untuk kegiatannya. Tapi untuk tahun ini, tahun ajaran 2020-2021 ini, kemungkinan untuk ekstrakurikuler kita pilih dulu yang bisa dilaksanakan secara virtual itu akan tetap berjalan, seperti misalnya bina langsung oleh Pak Awal sebagai koordinator, nanti bekerja sama dengan tim kreatif sekolah. Kemudian sedang digarap juga Hizbul Waton atau Pramuka kalau di sekolah umum oleh Pak Peter dan Bu Titin, nanti akan digarap secara virtual. Baru itu sih sebetulnya untuk yang pandemi. Untuk kurikulum, Bu Fitri mungkin? Ya, untuk kurikulum itu kegiatan kita seperti yang sudah disampaikan Bapak Kepala Sekolah, memang kita menggunakan berbagai media atau aplikasi untuk masing-masing guru untuk menyampaikan materinya. Nah, memang disampaikan di situ melalui Google Classroom atau kita menggunakan Zoom Meeting dan Google Meeting.
anak-anak mendapatkan materi melalui langsung dengan Zoom atau dengan Google Classroom itu sudah mendapatkan materinya. Nah, jadi memang sudah dikomunikasikan dengan siswa melalui grup WA kelas dengan wali kelas, dengan wakil kesiswaan. Jadi kegiatan kami itu berkoordinasi dengan guru mapel, wali kelas, nah, dan anak-anak itu semua. Jadi sehingga kegiatan pembelajaran tetap berjalan dengan baik, walaupun ada beberapa kendala dari beberapa siswa ataupun guru, dan ini selalu kami evaluasi setiap kalau ada halangan atau kendala dari sinyal masing-masing guru. Mungkin itu. Nah, terkait dengan kunjungan museum, itu memang terjadwal. Kebetulan Pak Guru itu Pak Bambang ya. Lengkapnya Bambang apa? Bambang Suparjo. Pak Bambang Suparjo memang di Guru Sejarah, dan dia punya program yang terjadwal untuk kunjungan ke museum-museum. Hanya setelah tanggal 19 Maret 2020 itu di stop kunjungan itu. Tapi yang jelas sebelum tanggal 19 memang sudah ada jadwalnya. Dan kalau nggak salah jadwalnya sudah tertata, ada sama kurikulum ya Bu Fitri ya. Surat-suratnya juga ada, surat-surat permohonan kunjungan ke setiap museum juga ada. Bahkan seingat saya sudah museum yang dikunjungi. Ya tahun 2000. Ya, ada dokumentasinya sejak 2018 kalau nggak salah saya, 2017 ya. 2018 ya? 2018. 2018, museum sudah dikunjungi. Sekitar Jakarta, dari Jakarta. Jadi ada itu. Kebiasaan yang positif lah di sekolah, kayak misalkan berdoa sebelum belajar gitu. Biasanya kalau doa balik lagi ke gurunya masing-masing. Saya sih nggak tahu ya kalau di guru yang lain, tapi kalau saya biasanya agak jarang untuk berdoa. Saya biasanya cuma mari kita awali dengan baca al-Fatihah doang, tapi nggak pakai doa. Kita baca al-Fatihah dulu, itu saya biasanya agak. Dan kalau kayak kebiasaan setelah tidur, dan juga biasanya uniknya sekolah ini adalah bel kedua ya, istirahat kedua itu bukan bel sekolah, tapi azan. Jam berapapun azan, proses pembelajaran harus berhenti. Ini uniknya di sini. Jadi sama gini, bel itu bunyi jam 12:05, tapi setengah 12 sudah azan. Kesimpulan dari wawancara kelompok kami bersama kepala sekolah, wakil guru dan alumni dari SMA Muhammadiyah 12 dalam kegiatan dari PLP 1 ini adalah bahwa di SMA Muhammadiyah 12 terdapat kultur yang unik, yaitu jika dengan suara azan proses pembelajaran harus berhenti. Struktur organisasi dan tata kerja di sekolah SMA Muhammadiyah 12 terdapat wakil kurikulum dan wakil kesiswaan. Peraturan dan tata tertib di SMA Muhammadiyah 12 diatur berdasarkan pedoman kerja oleh Balai Muhammadiyah Cabang Martaman dan pedoman kerja yang dikeluarkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah dan juga mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Peraturan Negara. Kegiatan di SMA Muhammadiyah 12 sesudah pandemi menggunakan aplikasi Google Classroom, Zoom Meeting, dan Google Meeting. Akan ada kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan dengan cara virtual, merancang isbulaton atau pramuka, dan kegiatan bina langsung. Itu adalah kesimpulan dari wawancara bersama SMA Muhammadiyah 12. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Bapak Harinare di MPD selaku Kaprodi Pendidikan Sejarah, kepada Bapak DRS Haji SM Hasir Alaidrus SOSI selaku Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 12 Jakarta, Ibu Fitriayani Bahri SSI selaku Wakil Kurikulum, dan Bapak Riki Rudiansyah SPD selaku Wakil Kesiswaan. Lalu Bapak Guru Muhammad Awaliuddin SPD dan Indri Anastasia selaku alumni di SMA Muhammadiyah 12 Jakarta. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.